Hai, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Ya, Kemarin sudah seminggu ya seminggu kita. ya. Oh, kita kan kemarin enggak tampil. Dalam kebaktian sekolah minggu sudah seminggu ya, anak-anak mungkin sudah menunggu. Baik, anak-anak sudah siap untuk mengikuti ibadah. Tentu saja harus sudah mandi, gosok gigi, mungkin sarapan kalau ada, kalau belum ada ya minum aja. Baik, kita akan memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Nah, jangan lupa adik-adik, anak-anak semuanya nanti temanya adalah Tuhan memperingatkan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita pujikan dengan bahasa Indonesia kemudian bahasa Jawa. Mari Mas Karel. Dengan gerakan ya. Anak-anak yang di rumah bisa berdiri ya. Kita akan pujikan semua bisa berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bahasa Jawanya ya, jroning Gusti kita saduluran ya. Bahasa Jawanya. Jroning Gusti kita saduluran. Jroning Gusti kita saduluran. Jroning Gusti kita saduluran. Samangkilan selaminya. Jroning Gusti kita saduluran. Referen lagi, bahasa Indonesia lagi ya, supaya anak-anak paham ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya. Sebelum dilanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu tentunya ya. Mari anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau memberkati kami seminggu ini, setelah hari ini kita boleh bertemu di dalam kebaktian anak sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama akan memuji Tuhan dan nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya. Kita lanjutkan anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan harus harus taat pada Tuhan. Taat pada orang tua. Ya. Taat pada ya semuanya, guru-guru dan semua ya. Ada satu pujian namanya judulnya taat ya. T begini ya. A begini, T lagi. Taat ya. Kita pujikan taat. Mari Mas Karel.
kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Awas ya, jangan keliru. Ya. Nah, diulangi lagi ya, sekali lagi. Anak-anak ikuti di rumah ya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Oke, bagus semua adik-adik. Agak gobios ya. Ya, sudah pakai gerakan semua Tapi tadi ya. yang gerak, yang gak gerak ya kademen manggan ya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan apa? Persembahan pada Tuhan. Jangan lupa dimasukkan amplop. Kemudian bisa minta diberi tolong. nama apa enggak? Ya, diberi tulisan saja Pak, bukan nama, tulisan. langsung persembahan sekolah minggu ya. Nanti disampaikan di gereja, dimasukkan di kotak surat gereja boleh. Pada saat gerejanya buka, kotak persembahan juga boleh. Ya. Kalau enggak bisa bukan ke gereja sendiri, bisa minta tolong orang tuanya atau siapa gitu, saja ya. ya. Bisa minta tolong orang tuanya untuk masukkan persembahan. Baik, kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Aku berjanji ya. Sudah yang ikut BCN pasti bisa ya. Pasti bisa. Yang belum ikut kemarin itu sekarang ini belajar ya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Engkau iblis, aku menolak. Aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Iblis, aku menolak firman Tuhan. Aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Ya. Masih mau nyanyi lagi? Iya. Nanti kita nyanyi sendiri lagi. Oke, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Doa dulu ya. Pak Arif berdoa ya. Oke, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat rahmat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkati anak-anak-Mu di rumah, orang tua, semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi guru-guru kami yang menyampaikan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat belajar firman Tuhan. Tuhan berkati. Halo anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya. Kita akan baca dari 1 Samuel 8 ayatnya yang pertama sampai 22. Tapi kita akan baca dari 1 Samuel 8 ayatnya yang ke-6, dilanjutkan ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-19. Kita buka Alkitabnya ya. 1 Samuel 8 ayatnya yang ke-6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dilanjutkan ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-19. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 5.000. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10. Dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak di sini Bu Erna mau tanya, anak-anak pernah enggak dinasehati sama orang tua? Misalnya dinasehati agar anak-anak banyak makan sayur, banyak makan buah. Tujuannya apa? Agar tubuh anak-anak sehat, kuat, tidak sering sakit. Atau mungkin dinasehati agar anak-anak rajin belajar. Tujuannya supaya apa? Tahu enggak? Iya betul, supaya anak-anak pinter. Nah anak-anak, renungan kita sekolah minggu firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan memperingatkan. Anak-anak tahu enggak, bangsa Israel dulu itu juga pernah diperingatkan sama Tuhan, mereka tidak mau, tidak taat. Pada waktu dulu bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Di dalam setiap hal, di dalam setiap keperluan mereka, Tuhan mencukupkan dan Tuhan menolong. Melalui perantaranya yaitu para nabi-nabi seperti Nabi Samuel. Nabi Samuel ini adalah orang yang taat pada Tuhan, setia pada Tuhan, tidak pernah melanggar perintah Tuhan, rajin berdoa. Dan Bapak Samuel ini juga menjadi hakim yang bijaksana bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, Bapak Samuel yang bijaksana tadi semakin hari dia sudah tua. Dia menjadi tua. Biasanya kalau tua itu apa? Dia sudah enggak kuat di dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya Bapak Samuel minta bantuan kepada anaknya yang bernama Yoel dan Abia untuk menolong Bapak Samuel di dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang hakim. Tapi sayangnya anak-anak di sini Yoel dan Abia itu dia
tidak seperti Bapak Samuel yang taat kepada Tuhan. Dua anak Bapak Samuel ini dia sering melanggar perintah Tuhan, sering melakukan sesuatu yang tidak adil bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh dua anak Pak Samuel tadi. Lalu tibalah saatnya, datanglah tua-tua bangsa Israel kepada Samuel, mereka meminta seorang raja. Nah, anak-anak tahu enggak, raja itu biasanya ciri-cirinya bagaimana? Apa? Betul, pakai mahkota, pinter. Terus biasanya tinggal di istana yang besar, betul. Banyak prajuritnya, ya betul sekali. Bangsa Israel juga menginginkan agar dipimpin seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Ya paling enggak yang seperti itu tadi, yang bisa memimpin mereka di dalam peperangan. Mendengar perkataan bangsa Israel yang meminta raja, Nabi Samuel menjadi sedih. Lalu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan semua yang diinginkan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan berkata kepada Bapak Samuel tadi, berikan saja apa yang mereka minta, tetapi ingatkan mereka bahwa mereka nanti harus memberikan semua yang diminta raja. Orang-orang Israel tidak boleh mengeluh atau menyesal kalau raja yang mereka pilih nanti membuat mereka bersedih. Nah, keesokan harinya Bapak Samuel menemui bangsa Israel dan mengatakan semua yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Memperingatkan kepada bangsa Israel juga kalau mempunyai raja belum tentu rajanya itu baik, bisa juga rajanya jahat, bisa jadi rajanya membuat mereka sedih, bisa jadi rajanya akan memperlakukan mereka tidak baik. Semua hasil panen mereka yang terbaik harus dikasihkan kepada raja. Anak-anak mereka, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, semuanya harus tunduk dan mau bekerja untuk raja. Bapak Samuel memperingatkan sedemikian detailnya. Kalau mempunyai raja, belum tentu mereka akan senang, bisa jadi mereka akan bersedih. Tetapi bangsa Israel yang tetap bersikukuh, tetap mau menginginkan seorang raja, tidak mau diperingatkan oleh Bapak Samuel. Mereka tetap menginginkan seorang raja. Nah, anak-anak, kita jangan seperti bangsa Israel ini ya. Pada saat kita diperingatkan, kita harus nurut, kita harus taat. Kalau kita diperingatkan Tuhan, apalagi kita harus nurut, taat pada perintah Tuhan. Biasanya mama dan papa bisa jadi om, tante, atau kakek nenek, atau guru-guru, atau siapa saja yang memperingatkan kita, menasehati kita. Itu semua demi kebaikan kita anak-anak. Itu semua demi kita ke depannya agar lebih baik lagi. Jadi di sini Bu Erna harapkan anak-anak mau taat pada perintah Tuhan. Melalui siapa? Melalui taat pada perintah orang tua, perintah guru, dan orang-orang di sekitar kita yang mau menasehati kita dengan baik. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu taat kepada Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14a. Berbunyi demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nanti dikirim ya di grup sekolah minggu, bisa lewat video, bisa lewat perekam suara, bisa minta tolong mama papanya nanti untuk dikirimkan. Terima kasih, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih firman hari ini mengingatkan kepada kita agar kami
boleh selalu taat kepadamu saja ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memperingatkan kami apabila kami melakukan sesuatu yang salah. Tuhan bisa memberkati papa dan mama atau orang-orang di sekitar kami untuk memperingatkan kami. Kami juga akan mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Kami juga akan patuh kepada orang-orang yang menasehati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa anak-anak. Ketemu lagi di dalam ibadah online minggu depan. Dadah.